他不是虚衡。气血惊雷！肉身不错。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini aku akan kembali membahas donghua berjudul Apotheosis episode ke-30. Buat kalian yang baru aja bergabung dan mau nonton episode 1 sampai 28, langsung aja menuju playlist ya. Di akhir episode 29 kemarin, kita diperlihatkan Luozong berhasil membangkitkan kekuatan 100 sisik naga Azure. Selain itu, Luozong juga berhasil melewati ujian untuk membunuh para iblis di hutan Chanqiong. Bagaimanakah keseruan di episode kali ini? Langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode ke-30 kali ini berjudul Hutan Chanqiong. Di awal episode diperlihatkan kapal-kapal yang membawa murid-murid dari masing-masing puncak sudah berada di atas hutan Chanqiong. Di atas kapal ini terlihat Luozong sedang berdiri di depan kapal. Dia juga sedang merenungi perkataan Su Lingyun di mana meskipun ujian kali ini sering diadakan, namun tidak menutup kemungkinan bahaya yang akan menimpa Luozong. Dan jika hal tersebut terjadi, Su Lingyun meminta Luozong untuk segera mencari bantuan ke kota Baidi yang menjadi kota terdekat dari dalam hutan. Dalam percakapan ini pula Luozong menanyakan keadaan Xiao Di dan kenapa hingga saat ini dia tidak muncul untuk mengikuti ujian. Su Lingyun mengatakan kalau kondisi Xiao Di belum pulih sepenuhnya dan untuk sekarang dia sedang beristirahat. Luozong pun sampai sekarang masih menyalahkan para iblis yang sudah membuat kondisi Xiao Di sampai seperti ini. Beberapa saat kemudian, muncul Zukie dengan dua orang anak buahnya menghampiri Luozong. Baru saja muncul, Zukie udah songong dengan mengatakan berani-beraninya seorang pecundang seperti Luozong mengikuti ujian seperti ini dan sepertinya Luozong udah bosan hidup. Kesongongan Zukie ini langsung dibalas oleh Luozong dengan mengatakan seseorang yang berpartisipasi dengan mengandalkan kekuatan pil kultivasi seperti Zukie saja bisa mengikuti ujian ini, lalu mengapa tidak dengannya? Tentunya balasan Luozong ini langsung membuat anak buah Zukie marah karena menurutnya Luozong tidak layak mengatakan hal tersebut kepada tuan muda mereka. Sementara itu, Zukie langsung mendatangi Luozong sembari berkata, Luozong beruntung bisa kabur dari pelelangan Tianlu beberapa waktu yang lalu. Namun untuk kedepannya sambil mengancam, Zukie akan membuat Luozong menyerahkan catatan penyulingan senjata yang sebelumnya dia dapatkan di pelelangan. Ketika hari menjelang sore, pembawa kapal mengatakan kalau mereka sudah tepat berada di atas hutan Chanqiong dan untuk murid puncak gerimis dipersilahkan untuk turun. Pada saat murid puncak gerimis sudah turun, seseorang murid inti bernama Lin Geng memperkenalkan diri serta mengatakan kalau dia adalah ketua tim puncak gerimis pada ujian kali ini. Tidak lupa dia juga memperkenalkan dua orang murid inti puncak gerimis lain yaitu Su Heng dan Qiu Cheng. Karena hari sudah gelap, Lin Geng menyarankan untuk mencari tempat beristirahat terlebih dahulu dan akan melanjutkan perjalanan di dalam hutan besok hari. Namun di sini terjadi hal yang kurang menyenangkan pada saat Luozong mencoba memperkenalkan diri kepada Su Heng dan Qiu Cheng. Mereka berdua terlihat tidak senang dengan kehadiran tiga orang murid luar puncak gerimis, terutama Luozong yang menyandang murid luar terbaik. Berisik sekali kau kira hanya karena disebut murid terbaik kau bisa bersikap sombong. Kata-kata Su Heng ini langsung disambung oleh Qiu Cheng dengan mengatakan, benar kau hanyalah murid luar yang butuh perlindungan di ujian kali ini, dan jika ingin hidup jagalah sikapmu. Mendengar perkataan Su Heng dan Qiu Cheng ini, salah seorang murid luar puncak gerimis berkata kepada Luozong untuk bersabar karena faktanya murid inti puncak gerimis kebanyakan memang kelakuannya seperti Su Heng dan Qiu Cheng. Singkat cerita, hari sudah gelap dan terlihat murid puncak gerimis sudah mendapatkan tempat untuk peristirahatan mereka malam ini.
Di sini Lin Geng mengatakan kalau lokasi yang mereka gunakan pada saat ini adalah bekas camp yang ditinggalkan pasukan Baidi dan pastinya bisa menjadi tempat beristirahat untuk melanjutkan perjalanan esok hari. Di saat yang sama juga Lin Geng meminta Su Heng untuk memeriksa area selatan hutan untuk memastikan keamanan dan dia sendiri akan memeriksa area utara hutan. Sementara untuk Chiu Cheng, Lin Geng memintanya untuk stay dan berjaga di camp bersama 3 orang murid luar. Pada awalnya di sini terlihat Su Heng menolak perintah yang diberikan oleh Lin Geng. Namun pada saat Lin Geng menatap Su Heng dengan tatapan tajam, akhirnya Su Heng menuruti perintah untuk pergi ke area selatan. Beberapa saat kemudian pada saat di hutan area selatan, Su Heng berjalan sambil menggerutu tentang dia yang mendapat perintah dari Lin Geng untuk memeriksa hutan ini. Su Heng menganggap kalau Lin Geng hanya berada 2 tingkat di atasnya namun sudah memerintah seenaknya. Tidak hanya itu saja, Su Heng juga akan membalas dendam jika nanti dia sudah berada di ranah pencerahan roh. Sementara itu di camp tempat beristirahat, Chiu Cheng menyuruh para murid luar mencari kayu bakar untuk menyalakan api. Namun di sini dia juga terlihat marah ketika Hao Shige mempertanyakan kenapa Chiu Cheng menyuruh seenaknya. Chiu Cheng juga terlihat menendang api unggun yang ada di depan mereka dan berbicara, "Turuti saja perintahku dan berhenti untuk menentang." Salah seorang murid puncak gerimis mengingatkan Hao Shige kalau saat ini bukan waktunya berdebat dan sebaiknya melakukan perintah yang diberikan oleh Chiu Cheng. Sama halnya dengan Hao Shige, Lu Zeng juga terlihat tidak ingin bertengkar dengan Chiu Cheng dan lebih memilih untuk mencari kayu bakar. Sambil berjalan ke arah hutan, Lu Zeng memperingati kalau kaki dari Chiu Cheng terbakar sehabis menendang api unggun sebelumnya. Kembali ke Su Heng, dia melihat seekor rusa yang sedang berkeliaran di malam hari. Dengan seketika Su Heng langsung melemparkan pedangnya untuk membunuh rusa tersebut dan tentunya rusa ini akan dijadikan makan malam yang cukup enak. Akan tetapi pada saat mendekati rusa ini, Su Heng kaget karena banyak bekas luka mencurigakan di sekujur tubuhnya. Benar saja seketika muncul seorang prajurit iblis yang tiba-tiba saja menyerang Su Heng. Namun di sini dengan kekuatannya Su Heng dengan singkat mampu membunuh si iblis ini. Siapa yang menyangka setelah kematian iblis tersebut muncul lagi iblis yang bentuk fisiknya jauh lebih besar sedang bertepuk tangan. Su Heng yang merasa kalau dia mampu untuk melawan iblis ini mengatakan, "Aku akan memotong kepalamu." Pertarungan antara Su Heng dan iblis ini tidak diperlihatkan, namun tanda-tanda dari mereka yang bertarung kelihatan dari burung-burung malam yang berterbangan. Berterbangannya burung-burung ini disadari oleh Luo Zeng yang langsung berbicara kepada Lin Geng, sepertinya akan ada bahaya yang datang kepada mereka. Memikirkan perkataan Luo Zeng, Lin Geng langsung menyadari kalau Su Heng sampai sekarang belum juga kembali dari hutan area selatan. Chiu Cheng langsung menyambung pembicaraan dengan mengatakan kalau Su Heng cukup kuat, jadi tidak mungkin terjadi sesuatu dengannya. Terlebih lagi tempat mereka berada sekarang hanyalah pinggiran hutan saja. Di saat situasi yang mulai panik, sempat-sempatnya Chiu Cheng bertanya kepada Lin Geng, apakah benar menurut kabar yang beredar kalau dulu Lin Geng pernah membunuh prajurit iblis. Lin Geng lantas membenarkan hal tersebut dan kejadian itu sudah terjadi sekitar 4 tahun yang lalu. Pada saat itu Lin Geng sendiri pertama kali menjalani ujian membunuh iblis yang membuatnya tersesat dan di tengah hutan bertemu dengan prajurit iblis. Waktu itu memang sangat sulit bagi Lin Geng untuk mengalahkan iblis yang menghadangnya, namun untuk saat ini dia yakin hanya dengan 3 gerakan saja dia sudah bisa mengalahkan prajurit iblis. Tiba-tiba saja dari arah hutan ada yang melempar kepala rusa ke arah api unggun. Tidak hanya itu, terlihat juga Su Heng berjalan sempoyongan dengan bagian mulutnya terdapat kecoa merayap. Chiu Cheng yang merasa kalau rekannya sudah kembali langsung berkata, "Hei Su Heng, kau membawa makanan yang cukup banyak." Namun perkataan Chiu Cheng ini diabaikan Su Heng dan Su Heng lebih memilih menanggapi Lin Geng yang sempat mengatakan dia bisa mengalahkan iblis hanya dengan 3 gerakan saja.
Tentu saja perilaku aneh Su Heng ini langsung membuat Lin Geng merasa curiga dan dia pun langsung menendang bara api ke arah Su Heng untuk memastikan kalau yang ada di hadapan mereka saat ini Su Heng atau bukan. Ketika bara api tersebut mengenai tubuh Su Heng, terlihat dia mengeluarkan aura merah yang menandakan kalau orang yang ada di hadapan mereka pada saat ini adalah seorang iblis. Salah seorang murid puncak gerimis mencoba menyerang iblis ini, namun dia malah mendapat serangan balik. Beruntung di sini dengan sigap Lin Geng berhasil menghalau serangan yang dibuat oleh prajurit iblis. Lin Geng langsung menanyakan di manakah keberadaan Su Heng dan apakah yang sudah dilakukan oleh prajurit iblis kepadanya. Di sini prajurit iblis hanya menjawab kalau tubuh dari Su Heng terlalu buruk dan dia penasaran apakah tubuh orang-orang yang ada di hadapannya akan lebih baik. Dengan perkataan prajurit iblis ini bisa dipastikan nyawa Su Heng tidak bisa terselamatkan lagi. Dengan seketika prajurit iblis ini langsung memanggil rekan-rekan iblisnya yang lain untuk menyerang para murid puncak gerimis. Terlihat salah seorang murid puncak gerimis mengalami kesulitan, sementara untuk Luo Zeng dia datang membantu Hao Shige yang juga terlihat sedang dikepung oleh prajurit iblis. Namun bukan rasa terima kasih yang didapat, Hao Shige malah berkata, "Aku tidak butuh bantuanmu." Sementara itu pertarungan antara Lin Geng dan prajurit iblis terlihat sangat sengit. Di sini prajurit iblis sangat songong dengan mengatakan, katanya hanya dengan 3 serangan saja bisa membunuhku. Kenapa sampai sekarang kau tidak melakukannya? Tanpa keraguan lagi Lin Geng dengan kemampuannya langsung melakukan serangan ke arah leher prajurit iblis. Namun hal yang tidak terduga terjadi di mana terlihat prajurit iblis ini malah tepuk tangan dan mengembalikan bentuk posisi kepalanya yang tadi terkena serangan. Terlihat memang tidak terjadi apapun pada prajurit iblis ini, sementara bagi Lin Geng ini adalah sesuatu yang bisa membuktikan kalau iblis yang ada di hadapannya pada saat ini bukanlah iblis biasa, melainkan seorang jenderal iblis. Jenderal iblis ini mengatakan, "Kau baru sadar sekarang dan itu sudah terlambat." Begitulah kira-kira perkataan jenderal iblis yang langsung kembali mengajak Lin Geng bertarung. Tanpa ragu lagi Lin Geng langsung mengeluarkan teknik pedang pengoyak bintang gemuruh tangisan darah untuk menyerang jenderal iblis. Namun siapa sangka serangan kuat Lin Geng ini bisa ditahan oleh jenderal iblis dengan sangat mudah. Bahkan di sini jenderal iblis langsung melakukan serangan balik yang menyebabkan Lin Geng terluka cukup parah. Sambil mendatangi Lin Geng, jenderal iblis berkata, "Sepertinya tubuhmu cukup enak, aku akan menikmatinya secara perlahan." Ketika jenderal iblis sudah siap membunuh Lin Geng dan Lin Geng juga terlihat sudah pasrah, tiba-tiba saja Luo Zeng datang menghalau serangan jenderal iblis dan di saat yang sama juga melakukan serangan balik. Episode kali ini pun selesai guys. Kita lanjut sedikit membahas spoiler di akhir episode di mana diperlihatkan jenderal iblis menyerang Luo Zeng dan Lin Geng menggunakan gas beracun. Diperlihatkan juga Lin Geng yang kembali mengeluarkan teknik pedang pengoyak bintang yang dia miliki. Di tengah hutan, Lin Geng juga berbicara kepada Luo Zeng, sepertinya sudah terjadi sesuatu yang menyebabkan iblis bisa keluar masuk hutan Qianqiong dengan sangat mudah. Tidak hanya itu saja, di sini juga diperlihatkan datangnya seorang wanita yang mencurigai Luo Zeng. Dah gitu aja spoilernya guys, sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.